Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul di tatap maya ini, yang dimana kita akan melaksanakan video pembelajaran tentang materi perwasitan, yaitu kelompok 8 dengan mata kuliah tenis lapangan. Kami dari kelompok 8 akan menyajikan suatu video pembelajaran dengan aplikasi yaitu PPT. Baiklah, saya akan membacakan tentang pengertian wasit. Pertama, wasit dalam tenis lapangan adalah seseorang yang bertugas memimpin jalannya pertandingan tenis. Seorang wasit memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengatur jalannya pertandingan. 2. Salah satu yang harus dipatuhi wasit adalah bersifat adil atau tidak memihak. Sebagaimana pendapat Nelestia 2011, wasit umpire adalah orang yang bertanggung jawab atas berlangsungnya pertandingan dengan adil. Pengambilan keputusan yang efektif adalah komponen kunci dari kinerja dalam permainan untuk atlet dan wasit dengan pengambilan keputusan yang konsisten, efisien, dan benar di seluruh pertandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman dan pengetahuan wasit dalam tenis lapangan. Yang pertama, permainan dalam setiap poin atau game, sebuah permainan standar mencetak. Yang kedua, tie break atau game. Yang ketiga, metode skor atau no ad. Kemudian, masalah dan gangguan pada tenis lapangan. Yang pertama adalah gangguan. Jika seorang pemain terhalang dalam bermain titik dengan tindakan yang disengaja dari lawan, yang pemain harus memenangkan titik. Namun, intinya harus diputar jika pemain terhalang dalam bermain titik. Dengan baik tindakan yang tidak disengaja dari lawan atau sesuatu di luar pemain sendiri. Kontrol tidak termasuk perlengkapan tetap. B. Memperbaiki kesalahan. Selama permainan standar atau permainan tie break, jika seorang pemain melayani dari salah setengah dari pengadilan, ini harus diperbaiki secepat kesalahan yang ditemukan, dan server akan melayani dari setengah benar pengadilan sesuai dengan skor. Sebuah kesalahan yang disajikan sebelum kesalahan ditemukan akan berdiri. Selama permainan standar atau permainan tie break, jika permainan berada di salah berakhir pengadilan, kesalahan harus diperbaiki secepat itu ditemukan, dan server akan melayani dari akhir yang benar dari pengadilan menurut skor. Jika seorang pemain menyajikan keluar dari gilirannya selama pertandingan standar, pemain yang awalnya karena untuk melayani wajib melayani sesegera kesalahan yang ditemukan. Namun, jika permainan selesai sebelum kesalahan ditemukan, urutan layanan harus tetap sebagai diubah. Dalam hal ini, bola pun berubah, yang akan dibuat setelah disepakati. Jumlah game harus dibuat satu pertandingan kemudian dari yang dijadwalkan. Sebuah kesalahan yang disajikan oleh lawan sebelum kesalahan itu ditemukan tidak akan berdiri. Yang kedua, di ganda, jika mitra dari satu tim melayani keluar dari gilirannya, kesalahan itu disajikan sebelum kesalahan ditemukan akan berdiri. Di ganda, jika mitra dari satu tim melayani keluar dari gilirannya, kesalahan itu disajikan sebelum kesalahan ditemukan akan berdiri. Selama permainan standar atau permainan tie break di ganda, jika ada kesalahan dalam urutan penerima, ini akan tetap sebagai berubah sampai akhir pertandingan di mana kesalahan ditemukan. Untuk pertandingan berikutnya, di mana mereka adalah penerima di set itu, mitra akan kemudian melanjutkan urutan asli dari menerima. Selanjutnya, jika kesalahan permainan tie break yang dimulai pada 6 game, ketika itu sebelumnya disetujui bahwa himpunan akan menjadi keuntungan ditetapkan. Kesalahan harus dikoreksi segera jika hanya satu titik telah dimainkan. Jika kesalahan ditemukan setelah titik kedua adalah dalam bermain, set akan terus sebagai tie break set. Jika kesalahan permainan standar dimulai pada 6 game, ketika itu sebelumnya setuju bahwa himpunan akan menjadi tie break, kesalahan harus dikoreksi segera jika hanya satu titik telah dimainkan. Jika kesalahan ditemukan setelah titik kedua dalam bermain, set akan terus
sebagai keuntungan set sampai skor mencapai 8 game semua atau lebih tinggi genap ketika tie break permainan harus dimainkan. Jika kesalahan sebuah keuntungan set atau tie break set dimulai, ketika itu sebelumnya sepakat bahwa set terakhir akan menjadi pertandingan tie break. Kesalahan akan segera diperbaiki jika hanya satu titik telah dimainkan. Jika kesalahan adalah ditemukan setelah titik kedua adalah dalam bermain, set akan terus baik sampai pemain atau tim menang 3 pertandingan, dan karena itu set atau sampai skor menjadi 2 game semua. Ketika pertandingan tie break harus dimainkan, namun jika kesalahan yang ditemukan setelah titik kedua dari game kelima telah dimulai, set akan terus sebagai tie break set. Jika bola tidak berubah dalam urutan yang benar, kesalahan harus dikoreksi ketika pemain atau tim yang seharusnya disajikan dengan bola baru depan karena untuk melayani permainan baru. Setelah itu bola harus diubah sehingga jumlah permainan antara perubahan bola harus yang awalnya setuju, bola tidak boleh berubah selama pertandingan. Ketentuan etika dan hukuman pemain. Yang pertama, kode etika pemain atau peserta. Pakaian dan peralatan, dress dan equipment. Selanjutnya, memperlambat tanpa alasan, unreasonable delay. Menerima dan memberi petunjuk, coaching dan coachless. Ucapan kotor yang dapat didengar, audible obscenity. Perbuatan kotor yang dapat dilihat, visible obscenity. Memperlakukan bola secara kasar atau tidak layak, abuse of ball. Selanjutnya, memperlakukan raket atau peralatan secara kasar atau tidak layak, abuse of racket or equipment. Selanjutnya, ucapan atau kata-kata yang tidak layak, verbal abuse. Selanjutnya, pelanggaran fisik yang tidak layak, physical abuse. Kemudian, tidak pantas atau sportif, unsportsmanlike conduct. Hukuman terhadap pelanggaran kode etik. 1. Penguluran atau penundaan waktu bertanding. Pelanggaran pertama, peringatan atau warning. Pelanggaran kedua, kehilangan angka atau poin penalti. 2. Pelanggaran kode etik. Pelanggaran pada poin A. Pelanggaran pertama, peringatan atau warning. Pelanggaran kedua, kehilangan angka atau poin penalti. Pelanggaran ketiga, kehilangan game atau game. Tetapi apabila sudah ada pelanggaran yang kedua, maka wasit harus memanggil referee untuk berada di lapangan tersebut. Setelah pelanggaran ketiga, referee harus menetapkan pada tiap pelanggaran berikutnya kapan akan dikenakan diskualifikasi. Mengumumkan pelanggaran. Yang pertama, pengumuman pelanggaran kode etik. Pertama, kode violation ball abuse warning Mr. atau Mrs. Kedua, kode violation audible obscenity point penalty Mr. atau Mrs. Yang ketiga, kode violation racket abuse game Mr. atau Mrs. Yang kedua, pengumuman pelanggaran kepada pendukung yang gaduh. Pertama, kode violation partisan crowd warning nation. Yang kedua, kode violation partisan crowd point penalty nation. Yang ketiga, pengumuman pelanggaran regulasi yang berkenaan dengan perilaku. Yang pertama, unsportsmanlike conduct captain first warning nation. Yang kedua, unsportsmanlike conduct captain second warning nation. Yang ketiga, unsportsmanlike conduct captain removal nation. Yang keempat, pengumuman pelanggaran waktu. Yang pertama, time violation warning Mr. to Mrs. Yang kedua, time violation loss of serve Mr. to Mrs. Second serve or score or time violation point penalty Mr. atau Mrs. Baiklah, itulah tadi model video pembelajaran dari kelompok kami, kelompok 8 dengan aplikasi PPT. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf atas segala ucapan dari pembicaraan kalimat per kalimat ada yang salah. Kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.